Baik. Jadi karena terputus, jika memang terputus lagi, maka kita akan beralih ke Instagram saja, insya Allah. Baik. Jadi zakat wajib pada 5 hal. Yang pertama, zakat ternak, kemudian emas, perak, atau yang menduduki tempatnya seperti uang, zuru, juga tanaman makanan pokok, wastimar, buah-buahan, kemudian wa'urudut tijarah, dan barang dagangan. Adapun ternak, maka wajib zakat dalam 3 jenis saja, tidak semua ternak diwajibkan zakat. Yang pertama onta, kemudian sapi, dan yang ketiga kambing. Adapun selain yang 3 ini seperti bebek, ayam, dan yang lain-lainnya tidak wajib zakat. Adapun syarat-syarat wajibnya ada 6 perkara. Yang pertama Islam. Ya, yang memiliki harus orang Islam. Wal hurriyah, dan merdeka, bukannya budak. Merdeka itu yang tidak terikat dengan perbudakan. Wal milkut tam, dan kepemilikan yang sempurna. Wan nisabu, dan nisab. Nah, nisabnya nanti akan disebutkan oleh sahibul kitab di pasal berikutnya. Wal haul, dan setahun. Jika kurang dari setahun, maka tidak wajib, belum wajib mengeluarkan zakat. Namun boleh saja dia mentakjil, menyegerakan zakatnya dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh syariat. Baik. Wassaum, dan juga as-saum itu makanannya. Makanannya harus fi kalain mubah. Di tempat gahwa, di tempat kalain mubah. Kalain mubah ini rumput yang mubah. Ya, seperti umumnya pada rerumputan yang dimubahkan, baik memang tidak ada pemiliknya atau ada pemiliknya dan menghalalkannya, atau dengan upah kecil, upah ringan, ya, upah ringan. Tapi kalau dengan upah berat, maka tidak wajib zakat. Ya, misalnya harga rumputnya mahal, boleh kamu berternak di rumput saya tapi bayarannya sekian, dan itu membebani peternak, maka tidak wajib zakat. Jadi kalanya harus asum fi kalain mubah, dan makanan itu dari tempat yang halal dan juga ringan biayanya atau gratis. Nah, itu 6 syarat untuk zakat mawashi. Adapun yang dimaksud dengan atsman ada 2. Yang pertama az-zahabu wal fiddah. Ya, az-zahab emas, wal fiddah perak. Dan juga yang menduduki tempatnya seperti uang. Dan syarat wajibnya, ya, wajib zakatnya ada 5. Pertama al-islamu, Islam. Yang kedua al-hurriyah, merdeka. Wal milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Wan nisabu, dan nisab. Ini nisabnya akan disebutkan, ya. Kemudian wal haul, dan juga haul. Haul itu setahun. Ya, misal nisabnya itu 85 gram emas. Kalau diuangkan sekarang, misal emas 1 juta, berarti 85 juta. Tamam, 85 juta itu baru kena zakat. Tapi lihat harga emas pada saat ini, ya.
dikali 85 gram, kemudian uang itu bertahan selama setahun, nggak kurang. Ya, kalau dia kurang, maka tidak wajib zakat. Kalau misalnya dia bertambah, maka tambahannya itu masuk dalam hitungan zakat. Misal uangnya di bulan Januari di bulan Muharram misalnya, di bulan Muharram, karena hitungan zakat itu tahunnya dengan hitungan Arab ya, dengan Qamariyah. Misal di bulan Muharram dia memiliki uang 85 juta dan itu sudah masuk nisab. Kemudian dia tahan itu uang nggak berkurang-kurang. Begitu masuk bulan Muharram berikutnya, uangnya menjadi 100 juta. Maka yang dikeluarkan adalah 2,5% dari 100 juta dan bukan 85%. Jadi kalau bertambah maka masuk ke dalam nisab dan tidak dihitung selama setahun lagi ya tambahannya. Tapi yang dihitung setahun itu minimal nisab. Minimal nisab itu harus bertahan selama 1 tahun. Adapun az-zuru' ya, az-zuru' ini makanan pokok yang ditanam. Tajibu zakat fiha bi thalathati syara'it, maka wajib zakat dalam hal ini dengan 3 syarat. Ya, makanan pokok itu seperti seperti beras, gandum, ya. Kurma juga termasuk, ya, tapi kurma ada zakat beda. Hasil makanan pokok setiap daerah. Nah, maka wajib zakat dengan 3 syarat. An yakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun, yang pertama ditanam oleh anak Adam. Ya, ditanam, bukan tanaman liar. Ya, kalau lagi kemana? Ke hutan tiba-tiba nemu sawah dan padinya banyak, maka tidak wajib zakat karena itu tanaman liar, harus ditanam. Wa an yakuna qutan muddakharan, dan yang kedua hendaknya makanan itu makanan pokok yang bisa bertahan awet. Ya, seperti beras, gandum. Wa an yakuna nisaban, dan hendaknya mencapai nisab, wa huwa 5 awsuq, yaitu 5 wisk. Atau kurang lebih 1 ton ya, 1 ton. 1 ton beras, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan zakatnya nanti dilihat. Kalau misalnya pengairannya itu dengan biaya, maka dikeluarkan nisful usyur, ya, atau separuh atau 1/5 ya. Separuh dari 1/10, berarti 5%-nya saja. 5%-nya dikeluarkan. Tapi kalau pengairannya tanpa biaya, maka dikeluarkan 10%-nya. Dikeluarkan 10%-nya, bukan 2,5%. Kalau 2,5% itu dalam emas perak atau dalam urudut tijarah, perdagangan. Wa amma thimaru, adapun buah, maka wajib zakat dalam 2 jenis buah aja. Ya, 2 jenis buah saja. Minha thamaratul nakhli, yang pertama buah kurma, wa thamaratul karmi, dan buah anggur. Namun kurma dan anggur ini dengan syarat ya, hendaknya yang bisa menjadi kurma, dan kalau anggur bisa menjadi kismis. Ya, kalau anggur bisa menjadi kismis. Adapun anggur yang tidak bisa menjadi kismis, alal mu'tamad, tidak wajib zakat. Kemudian syarat-syarat wajibnya ada 4. Al-Islamu, Islam.
wal hurriyah, merdeka, wal milkut tam, kepemilikan yang sempurna, wan nisabu, dan nisab. Wa amma urudut tijarah, adapun urudut tijarah, barang dagangan, maka wajib zakat seperti halnya zakat uang tadi ya. Namun ditambah lagi, hendaknya barang dagangan itu hasil pembelian, bukan warisan. Kalau misalnya warisan, misalnya dia anak tunggal, ya anak laki-laki tunggal, ayah ibunya meninggal dunia meninggalkan warisan, ya punya toko. Maka toko itu selagi bentuk warisan belum wajib zakat karena dia tidak membelinya. Jadi yang wajib zakat itu kalau dia belanja dulu, kemudian dia dagangin, baru wajib zakat. Ya. Baik, adalah karena ini di matan maka mukhtasarah, ya, diringkas oleh sahibul kitab agar mudah bagi kita menghafalkan sebagian syarat, ya. Dan ada pun apa? Orang-orang yang berdagang emas, ya, atau valuta asing maka tidak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat. Kenapa? Karena syaratnya harus urudut tijarah, barang dagangan. Sedangkan emas adalah sama harga, bukan barang dagangan. Valuta asing juga gitu, beli dolar adalah sama. Ya, maka karena dia tidak bisa ditukar, bukan bisa ditukar, karena dia bukan barang dagangan, maka tidak wajib zakat. Tadi Imam Hasanul Basri mengatakan, "Basyiris sayari fa an la zakata 'alaihim." Kabari gembira orang-orang yang dagang emas, perak, valuta asing bahwa tidak wajib zakat atas mereka. Oh, kenapa enggak wajib zakat emas? Ya, kenapa enggak dikenakan zakat emas? Karena tidak wajib atasnya zakat emas karena di antara syarat zakat emas itu harus yang disimpan. Yang disimpan itu wajib zakat. Adapun yang dipakai dengan mubah atau diperdagangkan maka tidak wajib zakat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau ada pertanyaan tulis saja di komentar. Nanti akan dijawab insya Allah. Baik. Berkata Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah dalam kitab Ayyuhal Walad, ila qawlihi ayyuhal walad law kana al-ilmu al-mujarrad kafiyan laka wa la tahtaj ila amalin siwahu lakana nida'u hal min sa'irin hal min mustaghfirin hal min taibin dha'i'an bila fa'idah. وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه يا فلان لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل يدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. Wahai anakku, andai kata ilmu saja cukup untukmu dan kamu tidak butuh mengamalkannya, maka panggilan adakah orang yang meminta ampunan, adakah yang mau taubat, maka akan hilang tanpa faedah. Karena tujuan ilmu adalah amal. Diriwayatkan sesungguhnya sekelompok dari sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in menyebutkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud alaihi ridwanullah. Abdullah bin Umar, ya, menyebut baik Sayyidina Abdullah bin Umar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh alangkah mulianya pria tersebut jika dia bangun malam.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada salah satu di antara sahabatnya, wahai fulan, jangan kamu banyak tidur di malam hari. Sesungguhnya banyak tidur di malam hari akan menjadikan orang tersebut fakir di yaumil qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi harus apa? Bangun malam, qumil lail illa qalila. Ya, bangun malam. Ya, kecuali sedikit tidurnya di isfahu aw ingus minhu qalila, separuhnya atau kurangin dikit lagi. Walhasil ada qiyamul lail. Ayyuhal walad wa minal laili fatahajjad bihi amrun wa bil ashari hum yastaghfirun syukran wal mustaghfirina bil ashari dhikrun. Inna alaihi salatu wassalam فقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى صوت الديك وصوت الذي يقرأ القرآن وصوت المستغفرين بالأسحار. قال سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه إن الله تبارك وتعالى خلق ريحا تهب بالأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. وقال أيضا إذا كان أول الليل ينادي مناد من تحت العرش ألا ليقيم العابدون ألا ليقوم العابدون فيقومون ويصلون ما شاء الله ثم ينادي مناد في شطر الليل ألا ليقوم القانتون فيقومون ويصلون إلى السحر وإذا كان السحر نادى مناد ألا ليقوم المستغفرون فيقومون ويستغفرون فإذا طلع الفجر نادى مناد ألا ليقوم الغافلون فيقومون من فروشهم كالموتى نشروا من قبورهم. نسأل الله السلامة والعافية. Wahai anakku, dan dari malam maka bertahajudlah, kata Allah ya. Minal laili fatahajjad bihi, amrun, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di malam hari mereka memohon ampunan kepada Allah. Ini tanda syukur kepada Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan adapun orang-orang yang beristighfar di malam hari, dzikrun, tergolong orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 suara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sautud dik, pertama suara kokokan ayam. Ya, kokokan ayam, karena ayam berkokok qablal fajr. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan suara yang membaca Al-Qur'an. Dan juga wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan suara orang yang beristighfar di malam hari. Berkata Sufyan ats-Tsauri rahmatullahi taala alaih, Inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa rihan tahubbu bil ashar. Sesungguhnya Allah menciptakan angin yang berhembus di malam hari. Tugas anginnya tahmilul azkar, membawa zikir dan istighfar, permohonan ampun seorang hamba kepada siapa? Ilal malikil jabbar, kepada Allah al-malik yang maha raja, al-jabbar yang maha menguasai dan memaksa subhanahu wa ta'ala. Waqala aywa, berkata juga Sayyidina Sufyan ats-Tsauri, jika awal malam ada panggilan memanggil dari bawah arsy, hendaknya bangun orang-orang ahli ibadah, maka mereka bangun dan mereka salat dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di pertengahan malam ada panggilan memanggil agar bangun orang-orang qanitun yang mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bangun dan mereka salat sampai malam hari. Dan jika datang akhirul lail, jika sahar datang, ya malam terakhir datang, ada panggilan memanggil agar bangun orang-orang yang suka beristighfar. Maka bangunlah mereka dan mereka meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila terbit fajar, ada panggilan memanggil, hendaknya bangun orang-orang yang lalai, ya. Maka mereka bangun dari
tempat tidur mereka seperti mayit yang dibangkitkan dari kuburnya. Nah, ada yang bangun fajar tergolong orang-orang ghafil. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Baik, di sini sekarang kita akan membahas bab nikah ya, tentang pernikahan. Jadi kitab Al-Miftah li Bab Nikah karya ayahanda Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, yaitu Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abi Bakar bin Salim Ba'alawi, sampai perkataan beliau al-muharramatu 'ala ta'bid. Mahram yang abadi. Mahram yang abadi. Mahram yang abadi itu ada 18 orang. Ya, mahram itu adalah wanita yang haram kita nikahi dan boleh kita sentuh dan tidak membatalkan wudu. Selainnya maka membatalkan wudu. Ya, selain yang disebutkan nanti, berarti kalau kita sentuh membatalkan wudu dan haram. Adapun yang tidak boleh dinikahi masih ada, ya, tapi karena sebab lainnya. Tapi ini yang sahibul kitab membahas tentang mahram ala ta'bid, yang abadi selamanya. Ya, sab'un minan nasabi, 7 dari segi nasab. Madhkuratun fi qawlihi ta'ala, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Ya, diharamkan kepada kalian. Maksudnya diharamkan kalian untuk menikahi mereka. Yang pertama ummahatukum, ibu kalian. Kalau ibu tidak boleh dinikahi. Ya, wa banatukum, dan putri kalian. Ya, anak kandung. Adapun anak angkat boleh dinikahi, ya, anak angkat. Misalnya dia adopsi anak dari panti, ya, udah gede dikawinin boleh, karena dia bukan tergolong banat, bukan anak. Kemudian wa akhwatukum, saudari kalian nggak boleh. Wa ammatukum, dan bibi kalian dari ibu, ya, maksudnya saudari ibu kita, amma, saudari bapak kita, amma. Ya, kalau dalam bahasa Arab, ammah, ammun, paman, tapi saudara bapak. Ammatun, bibi, saudara bapak. Adapun dari ibu disebutnya khalah. Ya, khal, paman, yang artinya saudara ibu. Kalau khalah, saudari ibu. Makanya di Betawi khususnya, ya, sekarang mungkin sudah kemana-mana. Dulu kalau pribumi itu disebutnya akhwal, ya, karena saudara ibu. Kan habaib menikah dengan pribumi, ya, maka saudara istrinya itu habib, bagi anak-anaknya adalah khal. Khalun, satu orang, ya, satu paman. Khalani, 2 paman. Jamaknya kalau banyak akhwalun, saudara itu juga nggak boleh apa? Dinikahi, ya. Wa banatul akhi, dan anak-anak saudara kandung kita atau saudara sebapak kita atau anak saudara seibu kita. Putri-putrinya saudara nggak boleh, keponakan. Artinya keponakan dari saudara laki. Wa banatul ukhti, dan putri saudari kita. Putri saudari kita juga tidak boleh dinikahi. Wa sab'un minar radha, dan 7 dari sebab susuan.
Hunna, dan mereka itu adalah ibu susu. Ya, ibu susu, kemudian putri susu, saudari susu, saudara ayah susu, saudara ibu susu, kemudian putri saudara susu, dan putri saudari susu. Jadi sama dengan dari nasab, cuma ditambahin sebab susu, ya. Wa arba'un bil musahara, dan 4 sebab musahara, periparan atau sebab pernikahan. Pertama, ummuz zaujah, ibunya istri. Ibunya istri itu menjadi mahram. Ala ta'bid, walaupun sudah bercerai dengan istrinya, maka ibunya tetap mertua dan nggak boleh dinikahi selamanya. Yang pertama, ummuz zaujah, ibunya istri. Nah, wa bintuz zaujah, dan putrinya istri. Ya, seorang pria menikah dengan janda memiliki putri. Ya, maka putrinya menjadi mahram baginya, tapi dengan syarat idza dakhala bil jika sudah bersetubuh dengan ibunya. Tapi kalau dia belum bersetubuh dengan ibunya, maka putrinya belum menjadi mahram. Kemudian wa zaujatul abi, zaujatul ab, istrinya bapak. Misalnya bapak kita nikah lagi, maka istrinya adalah mahram kita ala ta'bid. Walaupun setelah itu bapak kita bercerai, maka itu tetap menjadi mahram. Wa zaujatul ibn, dan juga zaujatul ibn, istrinya anak menantu. Nah, kalau yang namanya menantu tetap menjadi mahram walaupun sudah bercerai dengan anak. Nah, kaidah yang mahram ala ta'bid. Adapun yang haram karena bil jama', ada juga haram karena karena kemuliaan, ya, ta'zim, tamam, seperti ummahatul mu'minin, tamam, ummahatul mu'minin, maka menjadi mahram, ya, karena mereka adalah istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Baik. Ini pelajaran tentang al-muharramat, ya, orang-orang yang haram kita nikahi dan tidak membatalkan wudu bila disentuh. Adapun istri bukan mahram, ya, istri bukan mahram. Istri itu namanya halilah, ya, orang yang halal untuk kita. Kalau suami halil, kalau istri halilah. Nah, suami halal bagi istrinya dan istrinya halal bagi suaminya. Jadi halil, bukan mahram, ya. Karena menyentuh istri adalah hal yang membatalkan wudu menurut mazhab Imam Syafi'i alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatullah. Baik, sekarang kita cek pertanyaan yang telah ditulis, ya. Pertanyaan pasal minggu lalu bisa boleh. Pertanyaan apa aja boleh. Yang penting berkaitan dengan pelajaran. Ini ada pertanyaan dari Bukit Duri Putaran. Habib mau nanya, kalau zakat profesi itu ada nggak, Habib? Syukran, Habib. Baik. Zakat profesi dilihat, ya, kalau misalnya dia dikontrak dengan gaji pasti, seperti insinyur, Pak, tolong saya sewa Anda untuk menggambar ini dengan harga sekian. Kemudian harganya itu atau gambar sekalian bangun harganya lebih daripada nisab, dan kemudian selesainya tahun depan baru dicairkan, maka wajib dicairkan di awal tahun, maka jika masih ada sisa uangnya wajib zakat. Adapun kontrak yang per bulan, nah, pertama dia tidak mencapai nisab dan setiap bulan dia deg-degan,
mungkin dipecat, mungkin enggak, atau setengah tahun, maka itu tidak wajib zakat ya. Jadi kalau profesi itu seperti tukang jahit misalnya, dikontrak untuk membuat pakaian sekian dan mencapai nisab dan bertahan itu nisabnya sampai 1 tahun, maka wajib zakat ya. Itu maksudnya di zakatut tijarah. Jadi tijarah ini nggak harus jual beli, tapi kontrak mengontrak pun ada zakatnya. Baik, adapun pekerja-pekerja yang ada, maka belum wajib atasnya zakat. Kenapa? Karena tidak mencapai nisab pertama, kemudian gajinya itu di akhir bulan ya, bukan di awal. Bukan setiap tahun digaji, karena setiap tahunnya pasti duitnya habis ya, per bulan udah habis. Baik. Enggak lah. Habib, ini Mulia Rizaldo. Habib, kalau misalkan zakat dengan 2,5% itu dikeluarkan, dihitung dari modal atau untungnya saja, Habib? Nah, ini zakat perdagangan. Yang dikeluarkan dari modal dan keuntungan jika keuntungannya belum mencapai nisab. Tapi kalau pendapatannya atau untungnya itu sudah mencapai nisab, maka zakat untung dipisahkan dengan zakat modal ya, dipisahkan kalau sudah mencapai nisab keuntungan. Oh, iya. Habib, kalau dijodohin orang tua terus si anak nggak mau, menolak, gimana penjelasannya Habib? Baik. Kalau anaknya itu perawan, ya maka hak orang tua untuk menikahkan kepada pria yang ditunjuknya, yang dipilihnya, dengan syarat tidak ada permusuhan antara si anak dengan orang tuanya secara zahir, dan tidak ada permusuhan antara anak dengan calonnya secara zahir dan batin. Ya. Tapi kalau anaknya itu janda, maka tidak ada hak orang tua memaksanya. Orang tua hanya menjadi walinya dan prianya adalah pilihan si janda tersebut. Dan tidak boleh seorang janda menikah tanpa wali yang diatur oleh syariat, seperti banyak kejadian di akhir. Baik. Habib, jika ibu melain dari cinta, ada lagi di atasnya. Baik. Susilawati Surahman. Assalamualaikum Habib, saya single parent, punya anak wanita 1 dan saya punya adik kandung laki-laki. Dan punya saudara tiri laki-laki. Apa kalau saya meninggal saudara tiri saya? Oh, ini masalah warisan bukan pada tempatnya ya. Maaf. Kalau saudara tiri saya dapat warisan, saudara tiri dari mana? Dari bapak atau dari ibu? Kalau saudara dari bapak, punya adik kandung lah. Kalau punya adik kandung, maka adik kandung mendapatkan asabah, maka saudara tiri tidak dapat. Baik. Tapi bukan di tempatnya pertanyaannya. Perhatikan apa yang kita kaji dan juga pertanyaannya biar sesuai. Jika ibu melahirkan lalu meninggal bersama dengan anaknya, apa bisa dikuburkan berbarengan dengan anaknya atau harus dipisah? Ya, tetap harus dipisah ya. Nggak boleh menguburkan 2 mayat dalam satu kuburan illa li darurah. Kecuali darurat seperti kejadian di Aceh waktu itu tsunami, fahal darurah diperbolehkan. Tapi kalau misal berasnya busuk atau kutuan tapi mencapai nisab, itu wajib zakat atau tidak? Jadi dikeluarkan dulu gabahnya, kutunya dan yang lain-lainnya. Jika mencapai 5 ausuk maka tetap wajib zakat. Jikalau jenazah punya penyakit menular yang bisa menulari yang mandiin, apakah boleh caranya? Baik, bagaimana caranya? Maka kalau nggak boleh disentuh bisa dimandikan dengan apa? Dengan cara tidak disentuh, misalnya disemprot atau dimasukkan ke dalam air dengan kadar yang tidak membuat
sakit jika orang hidup. Ya, jika itu orang hidup, kalau dicelupin gimana rasanya? Oh, kalau 1 menit kesian kelagapan, maka jangan sampai 1 menit. Masukkan ke dalam air, kemudian angkat dan apa? Kafani. Karena tayamumin juga apa? Juga menyentuhnya sama aja ya. Jadi tetap wajib dimandikan, itu hak muslim. Dan kemudian dikafani, kemudian disalati. Jadi mandiin itu tidak harus disentuh. Ya, andai kata sulit, maka cukup dia apa? Dicelupin saja. Ya, seperti yang katanya sekarang ini banyak apa? Virus tersebut. Ada yang meninggal, maka mandiin dari jarak jauh seperti disemprot atau lainnya. Atau apa? Lihat apa berita apa namanya perintah dokter, ya bagaimana caranya. Kita dengar-dengar katanya kalau 6 jam sudah mati virusnya baru boleh dimandikan. Habib, kalau misalnya di tempat penguburan, jadi kuburan ngomongnya. Ya, di tempat penguburan di daerahnya lahan penguburan baru sudah gak ada lagi dan pihak pemakaman menyarankan ditumpuk dan makan makam lama sudah sekitar 20 tahun. Bagaimana? Lihat, pastikan jika jenazahnya hilang ya, tidak ada sisa-sisa tulang belulangnya, baru boleh dikuburkan ya. Di setiap pengurus pemakaman itu harus tahu apa? Harus tahu usia jenazah ya, kapan kira-kira hancur. Harus tahu. Karena setiap daerah masing-masing memiliki ketentuannya. Baik, biasakan apa? Pertanyaan itu sesuai dengan kajian agar tidak melenceng kemana-mana. Baik. Tunggu dikit lagi ya. Pertanyaan silahkan. Ya, pertanyaan wajib juga. Ya. Pertanyaan wajib bagi anak al-mawaddah. Ya, pertama diminta siapa? Siapa aja duluan ya? Bulia kayak Habib, salat jenazah, la haula wala quwata illa billah. Emang kita lagi bahas jenazah. Oh iya, baik. Apakah bolehnya 1 orang? Boleh. Ya, itu juga yang penting laki-laki. 1 orang laki-laki. Kalau perempuan walaupun 1.000.000 belum dianggap. Ya, tapi kalau perempuan ikut serta dalam salatnya laki-laki, ada jaiz, diperbolehkan. La ilaha illallah. Ada pertanyaan di fikihnya di zakat, kemudian pernikahannya di muharramat, ya. Baik. Mana pertanyaan wajib? Enggak nanya diri. Ini kita kajian maksimal 45 menit. Setelah 45 menit kita tutup. Ini Sinta. Ya, pertanyaan wajib. Jika punya hutang umroh berarti pernikahannya enggak sah atau cacat? Jika punya hutang umroh, ada masalah karena umroh itu hukumnya wajib, tapi wajibnya bisa disertai dengan haji, maka ulama melihatnya di haji. Kalau misalnya ada orang wajib haji, dia mampu haji, ya, tapi dia nggak mau, sayang sama duitnya, dia nikahin putrinya di tahun yang dia wajib haji, ya. Kemudian di tahun yang sama dia meninggal dunia, maka pernikahan anaknya tidak sah. Pernikahan anaknya tidak sah di tahun yang sama. Ya, tapi kalau misalnya di tahun yang sama atau setelahnya, maka tidak sah. Tapi kalau misalnya dia belum dia menikahkan anaknya,
kemudian setelah itu dia punya uang mampu haji, ya. Kemudian dia nggak haji, maka sah pernikahan anaknya karena saat menikahkan dia belum wajib haji. Baik, Yuliani. Beb, tadi ada 3 suara yang disukai Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah membaca Al-Qur'an. Apakah kalau pas tahajud itu kita zikiran aja sampai masuk subuh? Apakah termasuk yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, di antaranya istighfar adalah bermakna zikir. Munajat, ya, munajat, kemudian qiraatul Qur'an, apapun itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan beragam zikir, beragam ibadah supaya kita nggak bosan. Mana yang enaknya kita lakuin, yang penting ibadah kepada Allah. Nah, mana pertanyaan Bulia yang wajib? Bulia nanya tadi. Baik. Siapa lagi? Belum masuk. Zahra Habsyi belum masuk. Ya. Mana? Ayo, tinggal 4 menit. Beb, sebaik-baik zakat dibagikan ke siapa, Beb? Kalau misalnya ke saudara yang kurang atau ke guru ngaji yang kurang mampu, gimana? Nggak apa-apa. Jika dia termasuk dari asnafis tsamaniyah, boleh. Ya, kalau guru ngajinya miskin, boleh. Guru ngajinya fakir, boleh. Guru ngajinya banyak utang, boleh dikasih. Ya, yang penting tergolong dari asnafis tsamaniyah, bukan guru itu fisabilillah, bukan ya. Guru bukan fisabilillah. Guru fisabilillah dalam segi pahala dan bukan dari segi boleh menerima zakat. Ya. Jadi bukan karena guru ngajinya atau bukan karena saudaranya, tapi karena ketidakmampuannya seperti fakir, miskin atau yang lain-lainnya dari asnafis tsamaniyah. Habib, di bagian buah kan kalau anggur menjadi kismis, kalau kurma jadi kurma. Memang ada kurma yang enggak jadi kurma. Iya, kalau sebelum kurma itu disebutnya rutab. Ya, sebelum kurma itu disebutnya rutab, basah. Ada kurma basah itu begitu kering rusak. Nah, itu bukan tidak menjadi berarti dia tidak menjadi kurma. Karena bahasa kita satu. Ya, kalau di Arab itu, kalau sebelum jadi kurma namanya rutab. Ya, sebelum rutab namanya balah. Ya, balah, kemudian rutab, kemudian tamar. Jadi syarat kurma itu, buah kurma itu yang yatatamar, yang menjadi kurma. Yang menjadi, jika kering bisa dimakan. Tapi kalau misalnya yang tidak kering, ada kurma basah, begitu kering dia rusak, maka tidak wajib dizakati alal mu'tamad. Ditanya lagi, apakah betul salat sunnah 2 rakaat bagi seorang istri itu sudah cukup sebaiknya melayani kebutuhan suami? Salat 2 rakaat sunnah melayani suami wajib, ya. Tapi al-khair la yamna'ul khair, kebaikan itu tidak menghalangi kebaikan, ya. Jadi salat semampu kita, layanin suami dulu. Roro Aziza, apa hukum si anak hasil dari orang tuanya yang saat menikah ternyata tidak terpisah antara laki dan perempuan? Apakah anak tersebut jadi anak haram? Tidak, ya, anak tersebut anak syubhat. Anak syubhat dalam artian dalam urusan dunia seperti wali, seperti waris tetap, tapi di akhirat Wallahu a'lam apakah tetap menjadi anaknya yang bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya jika dia menghafal Quran dan yang lain-lain.
Nina Afiani Habib, bagaimana hukum terlihatnya aurat di depan laki-laki atau wanita ajnabi? Nah, kalau terlihat nggak sengaja ya nggak apa-apa. Ada rizq. Ya, lakal ula wa alaika tsaniyah. Pertama, rezeki buatmu. Kedua, haram untukmu, tapi nggak boleh dipelototi. Nah, tapi kalau memperlihatkan itu hak. Baik. Kiranya cukup pembahasan kali ini. Insya Allah nanti malam kita akan membahas kitab Mukhtasar Shaghir. Insya Allah kita mulai jam 8. Terakhir ada pertanyaan, Habib mau tanya tentang zakat perdagangan. Jika sudah 1 tahun keuntungan sudah mencapai 80 juta tapi uangnya dipinjam saudara, pas mau ngeluarin zakat uangnya diminta susah. Baik, dan layak zakah, hutang itu tidak menghalangi zakat, maka tetap wajib bayar zakatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. Allah ya'allimna ma jahilna ويرزقنا العمل بما علمنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي. اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب. والحمد لله في البدء والتناهي. Bagi anak-anak Majlis Al-Mawaddah, jangan lupa baca Wirdul Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.